Syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya bagi kita dalam menghayati minggu-minggu Advent. Saat ini kita berada pada minggu Advent keempat, di mana pada kesempatan inilah kita akan lebih menghayati tentang makna kelahiran dan kedatangan Kristus kembali. Mari buka hati dan naikkanlah puji-pujian kepadanya dalam tuntunan tema, Dia akan menjadi damai sejahtera. Mari berdiri, kita menyanyi Kau yang lama dinantikan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita menghayati bahwa ibadah pada hari ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam bagimu dari semua orang kudus, kasih karunia Tuhan besertamu. Sertamu juga. Silakan duduk kembali. Mari kita baca Mazmur 80 ayat 1 sampai 8 secara berbalasan. Ayat 1 kami yang bacakan sampai kalimat yang keluar di ayat 2. Ayat 2 kalimat yang masuk baru jemaat. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asaf. Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para keruk, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manase, bangkitlah keperkasaanmu. dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami.
Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, Berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Mari berdiri. Sebagai umat Tuhan yang telah mengalami kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perintah untuk mengasihi, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Allah adalah kasih.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Silakan duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan mendengarkan berita anugerah. Damai sejahtera Allah senantiasa diberikannya kepada kita. Dialah Allah Sang Raja Damai. Namun seringkali kita mengabaikan damai yang diberikannya. Seringkali kita tidak mau berdamai dengan sesama. Mari pada kesempatan ini, kita mengaku segala dosa dan keterbatasan kita dalam melakukan kehendak-Nya. Ya Allah, kami merindukan pengampunan dan damai-Mu. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi penuhku, jikalau tuturku tak semenang dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dari kitab Yesaya 44 ayat 22 diteguhkan kembali. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbankan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Dan kita akan dituntun firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, hidup kita yang benar.
Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah bersenang, dalam serang, aku bernafsu dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tetapku bersyukurlah, hingga separahnya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapkan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bernafsu dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah bersenang, dalam segala hal, aku bernafsu dan ucap syukur, itu kehendaknya. Dari bait 1 diulang. Kita yang benar harusnya mengucap syukur, dalam Kristus bergerak, janganlah terkebur. Dalam susah bersenang, dalam segala hal, aku bernafsu dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menggerakkan hati kami untuk menyatakan ungkapan syukur kami kepada Tuhan lewat persembahan pagi ini. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang akan mengelolanya, Engkau pakai dia. Biarlah hamba-Mu akan mengelolanya seturut dengan kehendak-Mu untuk pelayanan di dalam jemaat, bahkan di sekitar pelayanan kami. Berkati yang masih ada pada kami, biarlah kami boleh menggunakannya seturut kehendak-Mu. Berkati pula saudara-saudara kami yang belum sempat memberikan persembahan kepadamu. Biarlah kesempatan kedepannya Tuhan akan memakai juga untuk memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mengasihi Tuhan Allahku. Bersyukur ya Tuhan, terimalah dalam rumah-Mu di
Mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam kami menghayati akan kasih karunia-Mu yang selalu nyata di dalam hidup kami sampai pada hari ini, di hari Minggu dan Minggu Advent yang keempat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menghimpunkan kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kini kami akan mempelajari sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tolong kami di dalam membaca, tolong hamba-Mu di dalam menguraikannya, tolong kami semua di dalam merenungkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sampaikan doa ini. Amin. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 5. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 5. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur, apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan selanjutnya dari kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa. Engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Mari berdiri. Pembacaan yang selanjutnya dari Injil menurut kitab Lukas, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-56.
Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih diberikan Tuhan kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, lalu melakukan di dalam kehidupan kita dengan hati yang penuh sukacita dan penuh dengan ketekunan. Amin. Pure sumangga puang. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur kita telah berada di hari Minggu lagi, dan juga kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang agak sedikit janggal, karena kita kemarin sudah merayakan hari kelahiran dan kini kita masuk lagi ke Advent. Ya. Tapi tidak apa-apa, kita menyambut firman Tuhan pada hari ini dengan penuh sukacita. Selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semua. Dia akan menjadi damai sejahtera, itulah tema atau pokok daripada semua pembacaan yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Dia akan menjadi damai sejahtera. Kita semua merindukan damai atau damai sejahtera. Hidup dalam damai adalah kebutuhan dasar daripada manusia. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingin hidup dengan hati yang tenang, dengan relasi yang harmonis. Seringkali dunia menawarkan konsep damai yang berbeda. Dunia berkata bahwa damai bisa ditemukan di dalam banyaknya harta, di dalam kekuasaan, di
di dalam kesuksesan. Ada juga yang percaya bahwa damai adalah ketiadaan konflik atau masalah. Namun ternyata banyak orang yang memiliki segalanya secara materi, tetapi masih juga merasa gelisah dan hampa. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana tetapi memiliki hati damai, dapat menjalani kehidupan dengan baik-baik saja. Ini menunjukkan bahwa damai yang sejati tidak bergantung pada apa yang dari luar, melainkan berasal dari dalam, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini, melalui Mika 5 ayat 1-14 yang menjadi bahan utama, kita diajak untuk mengenal sumber damai yang sejati. Kita diajak untuk merenungkan apa esensi daripada damai itu, atau apa makna terdalam daripada damai itu. Mengapa kita sangat membutuhkan kedamaian? Bagaimana kita bisa memilikinya? Dan apa yang harus kita lakukan untuk menjaganya? Nubuat Nabi Mika ini disampaikan di tengah kehidupan umat Israel yang sudah terbagi menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara atau yang disebut sebagai Israel itu berpusat di Samaria. Kerajaan ini terdiri dari 10 suku Israel. Seringkali hidup mereka menjauh dari Tuhan. Pengaruh besar daripada pemimpin-pemimpin yang berkuasa atau yang memimpin mereka pada saat itu. Jikalau pemimpinnya takut akan Tuhan, hidup mereka takut akan Tuhan. Tapi jikalau pemimpinnya tidak takut pada Tuhan, maka umatnya juga ikut tidak takut akan Tuhan. Menyembah berhala, mengabaikan hukum Tuhan. Dan karena ketidaktaatan itu, Allah menghukum mereka dan membiarkan mereka dihancurkan oleh bangsa yang berkuasa, yang besar, yang hebat pada saat itu, yaitu Asyur. Lalu kerajaan yang satu lagi, kerajaan Israel Selatan yang disebut Yehuda. Kerajaan ini terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Dan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Yehuda juga sering jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Dan pada masa Nabi Mika, kerajaan ini menghadapi ancaman besar dari bangsa Asyur. Bangsa Asyur adalah kekaisaran yang kuat dan menakutkan pada zaman itu. Mereka dikenal karena kekejamannya, kemampuannya menaklukkan bangsa-bangsa lain, sering menggunakan teror, kekerasan untuk memperkuat kekuasaan mereka. Dalam situasi ini, bangsa Yehuda hidup di dalam ketakutan. Mereka bukan hanya terancam secara fisik, tetapi pelan-pelan kehilangan pengharapan. Namun di tengah situasi yang gelap ini, kita bayangkan kalau hidup kita penuh dengan ketakutan. Serasa hidup ini gelap. Mau melakukan sesuatu, kita bingung, kita merasa tidak kuat, kita merasa tidak mampu, kita merasa jalan semua buntu. Itulah yang dirasakan oleh
bangsa Yehuda pada saat itu dan juga bangsa Israel utara. Lalu Tuhan hadir melalui Nabi Mika menyampaikan pesan pengharapan. Tuhan menjanjikan seorang pemimpin yang akan lahir di Bethlehem, seorang yang tidak hanya memulihkan Israel, tetapi juga menjadi damai bagi seluruh dunia. Nah, ini yang saya katakan tadi agak riskan. Tadi malam kita sudah merayakan kelahiran, sekarang kita berbicara lagi tentang seorang yang akan datang untuk memulihkan. Ya. Karena kita melaksanakan perayaan sebelum Advent yang keempat. Akan datang Raja Damai bagi seluruh dunia. Dan itu menunjuk kepada Sang Bayi Natal, yaitu Yesus. Damai yang dibawa oleh Yesus memiliki 3 dimensi penting. Yang pertama adalah rekonsiliasi dengan Allah, atau dipulihkannya hubungan kita dengan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita sudah kehilangan relasi yang harmonis dengan Sang Pencipta, yaitu Allah kita. Dan inilah dasar dari semua kegelisahan dan kekacauan dunia, hilangnya relasi dengan Allah. Dan Yesus datang untuk memulihkan relasi ini melalui pengorbanannya di kayu salib. Roma 5 ayat 1 dikatakan, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dimensi yang kedua adalah ketentraman batin. Damai yang Yesus berikan mencakup ketenangan di dalam hati. Dunia menawarkan hiburan dan kenikmatan sementara, tetapi hanya Yesus yang bisa memberikan ketentraman yang sejati. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Berbeda. Karena kadangkala kalau batin kita tidak tenang, apalagi kalau kita menghadapi pergumulan yang berat, kita tidak tenang. Walaupun kita diperhadapkan dengan uang yang melimpah ataupun berkat yang melimpah, tetapi juga batin kita tidak tenang. Karena ketenangan dengan apa yang dilihat oleh mata, benda-benda yang ada di dalam dunia ini hanyalah ketenangan yang dari luar saja. Tetapi ketenangan batin hanya diberikan oleh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan ketenangan itu. Ketika kita berdoa tiada henti, meminta ketenangan daripada Tuhan, kita akan diberikannya, kita akan merasakannya. Ketika hati kita sedih, ketika hati kita kecewa, walaupun kita dihidangkan makanan yang lezat, walaupun kita bisa ada musik yang nyaman untuk bisa menikmati tidur, tapi gak bisa juga, karena hati kita, batin kita tidak tenang, karena kita membutuhkan Roh Kudus dari Tuhan. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, pemulihan relasi dengan sesama. Damai juga melibatkan cara kita berhubungan dengan sesama. Yesus mengajarkan untuk mengasihi, untuk mengampuni, hidup dalam harmoni. Hanya Yesus yang memampukan kita untuk bisa mengampuni. Banyak orang
yang sudah menyakiti dan mengecewakan kita. Bahkan tidak jarang pasangan hidup saling mengecewakan. Saudara kandung saling mengecewakan. Ketika menghadapi pergumulan, saudara kandung tidak memperhatikan, tidak memperdulikan. Di dalam gereja pun demikian. Ketidakdamaian kadang terjadi. Ada orang yang hidupnya bagus mapan, tapi gak peduli dengan saudaranya yang ada duduk di samping kanan kirinya, yang hidupnya lagi susah. Bertanya-tanya di dalam gereja, inikah persekutuannya Tuhan? Terjadi kegelisahan. Namun di dalam kasih, di dalam mengampuni, di dalam hidup dalam harmoni, kemudian tersadarkan, ya, sekalipun dia tidak memperhatikanku, dia adalah saudaraku di dalam Tuhan. Aku harus memberikan pengampunan kepadanya, sehingga terjadilah komunikasi yang tetap baik. Ya, pemulihan relasi dengan sesama. Mengapa kita membutuhkan damai? Karena dosa telah merusak relasi kita dengan Allah. Tanpa damai dengan Allah, hidup kita selalu dipenuhi oleh rasa bersalah. Mengapa kita membutuhkan damai? Karena hidup ini penuh dengan konflik yang sering membingungkan kita. Kalau tidak Tuhan menghadirkan damai, kita pun juga berada di dalam kekacauan hati dan pikiran. Mengapa kita memerlukan damai? Karena damai dunia tidak cukup. Damai yang dari Allah lah yang sejati. Tantangan dari dunia bagi orang percaya dalam memiliki damai. Godaan materi atau materialisme, di mana dunia telah memikat, menawarkan banyak orang untuk mencari kebahagiaan hanya dalam hal-hal materi. Budaya individualis, dunia mendorong kita untuk fokus pada diri sendiri, tercermin ketika kita memegang teknologi kita, gadget kita. Mari kita jujur untuk menilai mana yang lebih banyak kita ajak komunikasi. Gadget kita kah? Atau teman kita yang ada di samping kanan kiri kita? Di dalam rumah tangga, kadang-kadang bapak rumah tangga pulang langsung pegang HP, ngobrol dengan HP-nya. Ibu rumah tangga juga demikian, nonton sinetronnya, ngobrol di WA-nya dengan teman-temannya. Anak-anak juga demikian, nonton, main gamenya, ngobrol dengan teman-temannya. Tidak ada waktu buat keluarga. Budaya individualisme. Saya sering menyaksikan ketika mengajar anak remaja, ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai, semua mengeluarkan gadgetnya, duduk di sana, di belakang pintu, di sana, di depan sana, semua asik dengan teknologinya. Ini memprihatinkan, ini tantangan. Tetapi ternyata keasikan kita dengan teknologi kita ini tidak membawa kedamaian yang sejati. Ada saatnya di mana kita buntu dan kemudian mulai bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi?
Penganiayaan juga menjadi tantangan bagi orang percaya. Orang percaya seringkali diperhadapkan dengan penolakan, kesulitan karena iman mereka. Bahkan zaman sekarang tidak lagi berbicara tentang iman. Kejahatan semua rata diperlakukan kepada orang yang beriman, diperlakukan kepada orang yang tidak beriman. Dilakukan oleh orang yang dikatakan sudah beriman, dan apalagi orang yang tidak beriman. Ada keluarga dari Toraja terlibat pemalsuan uang. Luar biasa. Menyakiti ketorajaan kita. Menyakiti keimanan kita. Tapi inilah godaan dunia yang kita tidak sadari menyusup di dalam kehidupan keluarga kita, persekutuan kita. Kalau kita tidak menyadari bahwa sumber kedamaian yang sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang mungkin sudah akan mengumpat. Semua orang mungkin sudah akan membenci. Semua orang mungkin sudah tidak akan mau mengenal siapa yang telah melakukan itu. Tetapi inilah kasih yang sejati. Inilah damai yang Tuhan Yesus katakan, damai yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Karena damai yang diberikan oleh dunia ini seringkali hanya terkondisi oleh waktu. Tetapi damaiku yang kuberikan kepadamu, engkau bisa mengampuni, engkau bisa rekonsiliasi. Karena Tuhan yang akan hadir memberikan pencerahan. Sekalipun kita mengatakan ampuni, 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 kita akan sulit mengampuni. Karena pekerjaan mengampuni hanyalah pekerjaan dari Roh Kudus. Karena itu, bagaimana kita bisa memiliki damai dan menjaganya? Percayalah selalu kepada Yesus. Seperti yang saya katakan tadi malam di dalam ibadah Natal, kita sudah ke Bethlehem secara iman, ya, bukan secara kasat mata ke Israel lalu melihat Bethlehem, bukan. Mungkin ada yang sudah ke sana tapi ada juga yang belum. Tapi secara iman dari tahun ke tahun kita sudah ke sana, menghayati, menerima kelahiran Yesus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Yesus itu sungguh-sungguh menjadi milik pribadi kita? Sehingga kita terus membangun relasi dari hari ke hari dengan setia kepadanya. Yang kemudian yang kedua adalah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6-7. Kekhawatiran selalu menghantui kita. Tetapi apapun itu juga, nyatakanlah hal itu kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Dan nyatakan selalu ucapan syukur. Kadangkala kita berdoa dengan berbagai permintaan, pergumulan, tapi susah banget untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nanti kalau sukses, nanti kalau berhasil, perjuangan tercapai, baru ucap syukur. Kita tidak tahu bahwa
Setiap hari kita harus bersyukur karena kita diberikan kehidupan oleh Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita memiliki damai dan dapat menjaganya. Mari kita hidupi ajaran Yesus. Mari kita bangun kasih. Mari kita hadirkan selalu pengampunan. Mari kita bangun hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bukan hanya membaca, tapi kita melakukannya. Karena hanya dengan melakukannya, kedamaian itu mengalir di dalam hidup kita. Selamat merayakan Minggu Advent yang keempat. Berada di dalam perayaan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga berada di dalam hari penantian akan datangnya Tuhan Yesus kedua kali, mengangkat semua orang yang setia kepadanya. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Di dalam keteduhan ini Tuhan, kami datang padamu. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau setia, tiada putusnya. Engkau terus menopang, menguatkan, menuntun kami dengan kebenaran-Mu. Kami telah berada di Minggu Advent yang keempat, minggu yang menuntun kami kepada kedamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Mampukan kami untuk berjuang, memegang tangan-Mu, berjalan di dalam damai-Mu, dan kemudian menghadirkan damai-Mu di tengah-tengah kehidupan dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus yang hari kelahirannya kami rayakan di Desember ini. Amin firman Tuhan. Dipersilahkan persembahan puji-pujian dari PKB. Kasih sayang
Dimuliakanlah Tuhan untuk persembahan pujian dari PKB Gereja Toraja Jemaat Keramat. Dirindukan, diharapkan bahwa semakin hari semakin banyak yang bergabung. Ya, yang belum PKB juga boleh bergabung supaya dikalo-kaloran toh. Ya. Nah, kita akan satu di dalam doa syafaat. Namun sebelum itu saya akan membacakan formulir persiapan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan di dalam ibadah tanggal 31 Desember atau kunci tahunnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada 2 minggu ke depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Dalam Lukas 22 ayat 14 sampai 20 ada titah Tuhan di situ. Dan berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus juga ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudari yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bahagian pada meja perjamuan kudus hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 2 minggu ke depan ini adalah waktu di mana kita menggumuli kehidupan kita, dan kita ingat bahwa perjamuan kudus sudah menyertakan semua anak-anak kita yang sudah dibaptis. Ya, saya kira itu. Kemudian kita akan satu di dalam doa syukur dan syafaat. Di sini pokok-pokok doa kita berdoa mendukung yang berada di dalam keadaan sakit. Ibu Elizabeth Tosingke, Ibu Enitola, Ibu Lince Skandari, Ibu Nina Tola, Ibu Karina Teta, Bapak Yudus Pangala, Ibu Maria Tandirapa, anak Gloria Melona yang dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan, adik saya Ibu Aidar yang dirawat di Rumah Sakit di Samarinda. Mungkin ada yang tidak tertuliskan, nanti kita bawa dalam doa. Kemudian juga kita berdoa bagi yang bersyukur karena hari ulang tahun kelahiran dari 23 sampai 28. Anak Fabrian Karaisa Talama, ya, anak-anak ya. Kemudian Bapak Urbanus S. Bawan, Ibu Yurin Natalia, Bapak C. Nathaniel Biringkanai, Bapak Habel Tiondo, anak Mikael P. Palulungan, Bapak Natal Singkali, Bapak Immanuel O. Manting, Ibu Mariam Biringkanai, Ibu Dian Pareang, anak Brian Pongbija, anak Natalis Yolan Rantetasik, anak Jerry Sumampo, anak Christian Dimas Tri Bambayu, Ibu Dina Lisye, Bapak Jonathan Lapu, Ibu Natalia Beliling, Bapak Christian S. Pakombongan, Bapak Simon Kala, Bapak Nathaniel Randa.
anak Ivander M. Sililing Tandibuah, anak Misael Sandi Bebuandito, dan Ibu Dorce Manuan Giri, ya, serta syukur ulang tahun pernikahan bagi yang mengalami hari ulang tahun pernikahan. Ya, pergumulan keluarga, pelayanan gereja, pemerintah dan sebagainya, serta perayaan-perayaan gerejawi yang masih terus akan kita lalui, kita hadapi ke depannya. Tuhan menolong dan memberkati keluarga-keluarga kita yang keluar daerah. Ya, ada satu pergumulan juga, jalan di Baru tenggelam jembatannya, kita doakan biar semuanya bisa lancar kembali untuk melancarkan perjalanan keluarga kita menuju kampung halamannya. Kita bawa doa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, yang selalu menuntun kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih bahwa di hari Minggu yang kudus ini, di dalam memasuki Minggu Advent yang keempat, kami boleh mengalami kasih-Mu kembali, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu tentang damai sejahtera yang ada di dalam diri-Mu, yang Engkau hadirkan buat kami semua. Karena itu kami ingin melekat kepadamu sebagai sumber damai sejahtera untuk dapat menjalani kehidupan yang Tuhan masih perkenankan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk semua penyertaan di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga, pekerjaan, pendidikan anak-anak, dan juga di dalam kerohanian kami. Kami sudah merayakan perayaan Natal tadi malam. Sungguh luar biasa sukacita yang kami rasakan. Biarlah setiap perayaan, setiap kerohanian yang dibangun di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Keramat semakin menguatkan iman percaya kami dan memampukan kami menyaksikan kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk panitia yang sudah Tuhan pakai untuk melaksanakan perayaan-perayaan yang telah direncanakan di dalam tuntunan Tuhan di tengah-tengah Jemaat Keramat sampai hari ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan baik, terima kasih juga bahwa dari tanggal 23 sampai 28, mulai besok menyongsong sampai ke tanggal 28, ada sukacita yang dirasakan oleh keluarga-keluarga kami melalui hari ulang tahun kelahiran. Tuhan menolong, Tuhan menyempurnakan kesehatan, sukacita bersama keluarga, persekutuan, bahkan juga harapan di dalam tumbuh kembang, di dalam kehidupan, kesehatan, dan juga panjang umur. Kami mohonkan kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam kesemua sukacita itu semakin menyadarkan kami betapa baiknya Tuhan di dalam hidup ini. Begitu juga dengan yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Tuhan menyempurnakan sukacita dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Senantiasa menjadikan Tuhan sebagai pandu di dalam rumah tangga. Saling mengasihi, menyayangi, dan setia di dalam Tuhan sebagai keluarga Allah. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami berdoa untuk semua gumul yang kami rasakan, terutama yang berada di dalam proses-proses pemulihan saat ini, yang dirawat di rumah sakit, yang juga dalam proses pemulihan di rumah. Baik yang tercatatkan namanya di sini maupun juga yang tidak tercatatkan. Bahkan sebagian orang tua kami dalam usia indah juga mengalami kelemahan, kesulitan untuk pergi beribadah ya Tuhan karena usia mereka. Tuhan menolong dan memberkati. Sehingga di dalam kelemahan ini sungguh merasakan tidak sendiri. Tapi ada Tuhan terus menopang, memberkati setiap perawatan yang diberikan sehingga mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, kami berdoa untuk semua yang berusaha membangun usaha dalam
rumah tangga, untuk semua pekerjaan, baik yang ada di lingkup Jakarta, yang ada di luar Jakarta maupun juga yang ada di luar negeri. Kami berdoa Tuhan menolong dan memberkati agar semua boleh mengalami pimpinan dan penyertaan, dan berkat-berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan setiap pekerjaan yang telah dipercayakan dan juga setiap usaha. Kami berdoa untuk semua yang mencari pekerjaan, untuk semua yang menanti hadirnya teman hidup, anugerah anak. Tuhan menolong dan memberkati supaya senantiasa mengalami berkat Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kami berdoa untuk semua orang tua kami dalam usia indah, para janda dan duda, anak yatim. Kami berdoa Tuhan menolong, menghiburkan dan menguatkan, menghadirkan kami sebagai sahabat seperjalanan, keluarga, saling memberikan topangan dan dukungan. Kami berdoa untuk semua keluarga yang jauh dari keluarganya. Tuhan menolong untuk membangun relasi yang akrab, baik suami, istri, orang tua, anak, atau saudara-saudari. Kami berdoa untuk studi anak-anak. Terima kasih yang sudah boleh menyelesaikan studi. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menyelesaikan semester. Tuhan memberkati hasil yang sudah diterima untuk kemudian tetap berjuang membangun masa depan yang Tuhan karuniakan. Dan bagi yang sudah menyelesaikan studinya, boleh membangun, memperjuangkan, berdoa untuk mendapatkan pekerjaan dan masa depan. Kami berdoa untuk semua keluarga-keluarga kami, anggota jemaat Tuhan yang merencanakan keluar kota, keluar daerah, dalam rangka kebersama-samaan dengan keluarga. Tuhan menolong dan memberkati, supaya rencana-rencana ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehat, pergi dan kembali ke Jakarta dengan selamat. Secara khusus yang menuju ke Tanah Toraja, saat ini ada kendala di daerah baru. Tuhan menolong supaya jembatan bisa diperbaiki dan perjalanan bisa lancar kembali. Semua urusan-urusan bisa dilaksanakan, tujuan-tujuan keluarga bisa dinikmati, dan boleh ketika sudah selesai kembali ke Jakarta dengan selamat sejahtera. Juga anak-anak kami yang akan kembali ke dalam pekerjaannya, anak Iva yang akan kembali ke Jerman, Tuhan berkati supaya boleh berangkat dengan baik, dilancarkan, tiba di tempat pekerjaan atau di Jerman dengan selamat sejahtera, dan di sana boleh membangun masa depannya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang baik, kami berdoa untuk semua pelayanan lingkup jemaat, harapan kami, perjuangan panitia, tim pembangunan, penjualan tanah gereja dalam rangka pembangunan atau pengembangan gedung pelayanan. Kami berdoa Tuhan, bagaimana membangun rekonsiliasi dengan saudara-saudara kami yang sudah menempati tanah gereja di sana, supaya mereka bisa membicarakan dengan baik. Dan suatu saat nanti gedung pengembangan pelayanan dan lift buat orang tua kami dalam usia indah boleh terwujud di tengah-tengah jemaat keramat ini Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang baik, kami berdoa untuk semua tim, karuniakan kesabaran, hati yang lembut dalam rangka melaksanakan upaya-upaya dalam rangka penjualan tanah gereja ini. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang baik, kami berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan yang akan berlangsung. Ibadah perayaan Natal tanggal 25
Natal keluarga, bahkan juga di dalam ibadah tutup tahun yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Tuhan memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami boleh ada di dalamnya untuk merasakan kasih Tuhan. Dan Tuhan perkenankan untuk boleh melangkahkan kehidupan di tahun yang baru. Semua pelayan-pelayanmu, hamba-hambamu, di tengah-tengah jemaat keramat, kami serahkan kepadamu. Engkau menolong, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk pelayanan Klasis Pulau Jawa, Sinode Wilayah, Sinode Gereja Toraja. Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah dari pelosok sampai ke kota besar. Tuhan memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk dunia ini. Kami merindukan perdamaian. Kami merindukan kesehatan seluruh dunia. Tuhan menolong semua pemimpin dunia untuk memikirkan kedamaian dan untuk memikirkan bagaimana mewujudkan kesehatan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, kami akan kembali ke tengah hidup dan kehidupan kami selama sepekan ini. Tuhan menolong dan menyertai. Biarlah damai-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan yang Tuhan perkenankan ini untuk boleh hidup di dalam kedamaian, semangat selalu, terkuatkan selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk puji-pujian yang dipersembahkan oleh Paduan Suara PKB. Berkati kami semua untuk selalu setia, untuk selalu tekun di dalam memuji memuliakan nama-Mu sebagai kesaksian bahwa Tuhan sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, penyelamat kami, penolong kami, penyerta kami, pemelihara hidup kami yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah seruan dan harapan kami. Sempurnakan semua itu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang hari kelahirannya kami rayakan di Desember ini, dan yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Sebagai umat yang telah dikaruniakan hidup baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarlah petunjuk hidup baru dari Mika 5 ayat 3. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Amin. Gembala baik bersuling dan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau bertenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan jalanilah hidupmu dengan damai. Percayalah Dia akan menyertaimu senantiasa. Kami siap hidup dalam damai, Roh Kudus kiranya menolong. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silahkan duduk kembali. Mohon kesabaran jemaat untuk mendengarkan penekanan warta Minggu 22 Desember 2024. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Asni Toding Pali, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amplop PSB bulanan. Bagi anggota jemaat yang mentransfer PSB-nya, mohon bukti transfer dan iuran peruntukannya disampaikan melalui WA ke Bendahara Jemaat Kramat atau TU Gereja. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk amplop PSB bulanan, PWGT dan pembangunan dimohon untuk menuliskan nominal persembahannya di masing-masing amplop. Jamuan kasih, ungkapan syukur dari keluarga Bapak Samuel Sesa Pasangka dalam bentuk jamuan kasih pada hari ini Minggu selesai ibadah jam 9.00. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Warta Panitia HRG Natal tahun 2024. Kalender tahun 2025 akan dibagikan pada hari ini tanggal 22 Desember 2024 setelah ibadah pagi. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Bapak, Ibu, Saudari warga jemaat Kramat. Untuk jadwal ibadah keluarga dan ibadah syukur serta jadwal kegiatan HRG dapat dilihat di warta jemaat. Ibadah tutup tahun diinformasikan untuk gladi resik ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2024 setelah ibadah jam 9 WIB. Dimohon kehadiran untuk yang bertugas dalam ibadah tersebut. Demikian informasi ini. Anggota jemaat yang berulang tahun, kami ucapkan selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita Bapak, Ibu, dan Saudara serta memberkati di dalam kehidupannya. Berita sakit, mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit. Semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi dan tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja atau TU dan majelis yang di gereja. Terima kasih. Oh, ada Om di belakang. Untuk nyanyian syukur, saya undang kita berdiri dan kita menyanyi Ada Damai Sejahtera Allah. Sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di
berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Silakan duduk. Demikian ibadah kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. aja nyanyi nyanyi lagi ini semangat oke konser terus ini ya sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera